Oke, saya izin mulai ya Pak Tun, Pak Makmur. Silakan monggo Bu. Ya, Baik. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mas-mas nih, teman-teman Karang Taruna dari RW berapa Mas? Mas Hidayat? 02. RW 2 Bu. ya. Nah, Iya. RW 02 Kelurahan Kerendang Jakarta Barat telah bersedia gitu ya mau untuk ikut pelatihan dalam program pengabdian kepada masyarakat dengan judul percontohan desain fabrikasi material menggunakan laser cut pada hari Sabtu tanggal 24 Juli ini. Ya, jadi kegiatan ini bertujuan untuk supaya mas-mas dari Karang Taruna ini gitu ya, siapa tahu mau berkreasi gitu ya, mau bikin sesuatu yang baru gitu ya, mengenai bagaimana sih pembuatan produk gitu ya, memanfaatkan alat yang bernama laser cut. Jadi memang beberapa tahun kebelakangan ini alat ini itu laser cut ini tuh manfaatnya banyak sekali gitu ya, terutama kalau kita mau membuat produk-produk yang nantinya bisa mempunyai nilai ekonomi gitu. Nah, jadi tujuannya ya meningkatkan inilah teman-teman mas-mas ini untuk supaya bisa nanti menjadi inspirasi mungkin atau mau meningkatkan kreativitas ataupun nanti sudah terfikirkan ingin usaha gitu ya dengan memanfaatkan laser cutting ini gitu. Ya, mungkin ada lagi tambahan mungkin dari Pak Tundono, perwakilan dari jurusan Pak dari arsitektur dari saya. Boleh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Novi ya. Ya, terima kasih ini untuk yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu ya. Semoga kita diberikan kesehatan ya, keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita bisa tetap beraktivitas ya seperti biasa. Ya. Saya ucapkan terima kasih di sini sudah hadir tim dari Trisakti ya, ada Bu Sri Novianti ini dari arsitektur dan Pak Makmur ini dari desain interior ya. Kemudian saya dari arsitektur ya, yang akan ini sebenarnya tindak lanjut ya, menindaklanjuti hasil PKM tanggal 10 Juli yang lalu ya. Ya, waktu itu kita sudah mengundang bapak-bapak dan beberapa perwakilan Karang Taruna ya untuk ikut ya dalam kegiatan mengenai pengabdian masyarakat ya. Kemudian ini salah satu materi ya dari Bu Sri Novianti, ini kita tindak lanjuti karena ini ada kaitannya dengan nanti pelatihan dan nanti juga dilanjutkan dengan praktek ya, praktek di lapangan ya, sehingga hari ini kita akan lakukan kegiatan seperti pelatihan bagaimana menggunakan software ya atau alat bantu komputer ya, di sini nanti AutoCAD atau nanti Pak Makmur atau Bu Novi ya, yang nanti bisa membantu di dalam membuat karya desain ya, produk yang nanti bisa dilakukan dengan alat tadi laser cut ya. Sehingga barang-barang atau produk-produk tadi itu bisa bermanfaat ya, baik itu dari segi ini khususnya dari segi ekonomi ya, sehingga nanti misalkan saja dari Karang Taruna ini misalkan saja di RW itu ada kegiatan apa ya, oh sekarang mungkin ada mau bikin souvenir gitu ya, nanti bisa bikin desainnya, nanti dibawa ke Trisakti, kemudian nanti dipotong di sana ya sehingga menjadi sebuah produk gitu ya. Atau bisa juga terima orderan gitu ya, nanti misalkan sudah berkembang bisa terima order dari mana-mana gitu ya, sehingga tentunya bisa
meningkatkan ya, meningkatkan ekonomi daripada masyarakat di situ ya. Jadi ini baru pelatihan, kemudian nanti ada satu lagi kegiatan di lapangan ya. Jadi nanti kita belum menentukan kapan itu nanti peserta ini akan dibawa atau berkunjung ke Trisakti ya, di Grogol, kemudian nanti akan kita praktekkan ya dengan alat itu, sehingga nanti akan bisa dilihat seperti apa proses pemotongannya dan bagaimana itu hasilnya begitu ya. Nah ini tentunya ada kendala ya, karena kita kalau ke lapangan itu sekarang kendalanya COVID ya, semuanya terkendala dengan pandemi COVID di sini, sehingga kita tidak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Kemudian juga perkembangan sekarang masih PPKM ya, PPKM yang level 4 ya, itu yang kita akan berakhir besok, itu apakah dilanjut atau tidak itu juga kita belum tahu ya. Nah, itu nanti kita akan mungkin informasikan kapan nanti kita ke lapangan ya. Jadi dengan harapan semoga materi atau pelatihan ini bisa bermanfaat ya bagi semuanya di sini, dan tentunya nanti bisa ditindaklanjuti ya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya mungkin sekali lagi terima kasih kepada Karang Taruna RW 02 Kelurahan Kendang Tambora ya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Ya. Baik, mungkin perwakilan dari Karang Taruna RW 2 Kendang, silahkan, boleh. Mas Dayat mungkin boleh kasih sambutan sebentar gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin kepada abang-abang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Tundono, Mas Makmur Ibnu Wijaya, dan juga Bu Sri Novianti yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan dari apa yang dihasilkan pada pagi hari ini tidak hanya sebatas untuk hari ini, melainkan terus bisa dikembangkan khususnya oleh kita selaku para pemuda di dalam utamanya menggerakkan perekonomian di wilayah, insya Allah. Itu merupakan suatu bentuk tujuan kita untuk bisa sama-sama bekerja dalam membangkitkan perekonomian, salah satunya di bidang lasercard ini. Dikarenakan pada saat ini memang kita ketahui bersama ekonomi sedang lesu ya, karenakan adanya pandemi COVID, terlebih adanya varian baru yang membuat kita harus lebih waspada dan hati-hati di dalam melaksanakan aktivitas. Sehingga aktivitas ini turun drastis ya menurut saya, dan berakibat juga kepada ekonomi yang terjadi. Mungkin dengan adanya ini, yang pertama itu bisa menambah wawasan kita, yang kedua itu bisa mengasah skill kita yang tidak hanya sebatas pada satu bidang, melainkan bisa juga kepada bidang yang lain. Dan ini kita semua sangat-sangat berterima kasih kepada para bapak dan ibu yang telah memfasilitasi adanya ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan manfaatnya kepada masyarakat di wilayah dan khususnya kepada kita semua. Dan juga saya meminta maaf kepada para bapak dan ibu dikarenakan tidak dapat semua diajak acara pada pagi hari ini dikarenakan adanya berbagai urusan yang berbeda-beda, sehingga kami hanya menghadirkan sebagian kecil orang yang mengikuti pada pagi hari ini. Namun tidak menyurut semangat kita untuk terus belajar demi mengasah skill kita sesuai dengan slogan pemerintah, itu SDM unggul Indonesia maju. Kita harus seperti itu. Dikarenakan kita adalah generasi ke depan yang harus bisa berwawasan luas serta berakhlakul karimah demi mengelola dan juga memimpin Indonesia ke depannya. Mungkin itu saja para bapak dan ibu dan teman-teman sekalian atas sambutan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ditemukan banyak kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Dayat atas sambutannya ya. Ya, Baik, Bu. mungkin kita bisa langsung mulai saja. Jadi untuk yang menjadi ini ya, apa istilahnya, mentornya untuk bagaimana kita membuat desainnya gini ya. Proses awal dari sebelum kita kelas serkat adalah membuat desainnya dulu gitu ya. Membuat desain eh, mulai dari ya perkiraan kita biasanya kan punya sketsa dulu misalnya kalau barang gitu ya, atau misalnya ada foto atau ada gambar gitu. Nah, itu kan masih belum bisa diolah gitu ya. Nah, jadi sekarang prosesnya ini si gambar sketsa Mas-mas ini misalnya atau gambar foto dan lain sebagainya itu mau kita inikan ke bentuk digital. Nah, jadi digitalnya ini butuh ada perantaranya, ada software-nya. Nah, di sini yang akan memberikan materi itu ada Pak Makmur Ibnuwijaya ya. Beliau ini adalah dosen Trisakti jurusan desain interior. Jadi pengalaman Pak Makmur ini sudah banyak gitu ya dalam desain-desain. Dan yang kemarin mungkin sudah dilihat gitu ya contoh kita rencananya mau bikin plakat gitu, plakat gitu dengan ada logo Trisakti dan juga nanti ada nama Rendang dan Universitas Trisakti, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita akan langsung saja kepada Pak Makmur untuk berbagi ilmunya gitu ya tentang menggunakan software AutoCAD untuk membuat ini gambar digitalnya gitu. Silakan Pak Makmur, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Jelas ya Bu ya, suara saya Bu ya. Soalnya ini Ya, internet saya agak kurang stabil nih. Jelas, Pak. jelas. Oke. Terima kasih semuanya, adik-adik semuanya, dan terima kasih juga Pak Tundono sama Bu Sri, Bu Novi kesempatannya untuk mentoring adik-adik semuanya. Oke, sebelumnya emang program yang kebetulan kita pakai itu emang AutoCAD, tapi emang juga ada yang namanya kalau mesinnya dari Trisakti itu dia kenalnya Corel sama AutoCAD. Dua itu. Jadi sebenarnya mesin-mesin untuk laser cutting itu dia mengenal format-format. Jadi kayak tadi Dek Rudi bilang bahwa dia ada Photoshop segala macam tuh bisa aja, tapi dia harus di-convert dulu ke Corel atau yang lain-lain dulu gitu. Itu sebenarnya bisa. Ada prosesnya. Asal ada programnya untuk meng-convert file yang Rudi bikin bisa aja, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi di sini kita langsung to the point aja dengan menggunakan filenya program AutoCAD aja sih. AutoCAD sebenarnya pada prinsipnya dia memang mensupport ya untuk orang-orang yang pengen maju. Dia ada education version-nya, yang versi pendidikan. Mungkin kalau adik-adik punya ya apa kartu identitas pendidik SMU atau segala macam itu bisa dipakai untuk download secara gratis tanpa berbayar. Itu loh. Jadi kalau untuk yang mahasiswa juga bisa sebenarnya itu. Ya, oke. Sebelumnya saya mulai ya, coba saya share dulu screen ya. Mohon izin Pak Tundono yang lain-lain. Oke. Sudah kelihatan ya Pak? Bu? Ya, sudah. Oke. Nah, dari kemarin itu ada file yang diminta sama Bu Novi yang dikirim ke WA Group itu kan ada beberapa macam file. Jadi sebenarnya di dalam itu bisa aja, mungkin aja gambar itu adalah berupa tangan kalian gambar, difoto dengan handphone, nah terus dimasukin ke dalam AutoCAD untuk digitalkan atau di tracing lah kita ngomongnya di jiplak kalau bahasa awamnya gitu. Nah, kayak kemarin kita udah kasih gambarnya namanya logo Trisakti. Logo Trisakti itu kita udah kasih gambarannya seperti ini. Nah, jadi cara masuk ini adalah kalau misalnya pertama kalian install AutoCAD segala macam tuh dia penuh dengan gambar seperti ini nih. Nah, dia penuh dengan seperti ini nih. Kalau adik-adik udah install segala macam, teman-teman udah pada install, dia penuh dengan gambar seperti ini. Jadi cukup kalian klik yang di sini untuk disimpan supaya dia nggak terlalu penuh. Seperti ini aja sih sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya untuk yang di atas ini segala macam itu diklik yang bagian sininya untuk dinyalakan. Ya, kurang lebih seperti ini dulu. Jadi yang perintah yang kita akan pakai di sini itu ada perintah line atau atau namanya garis. Terus ada perintah namanya garis melengkung atau arcus. Dan di sini kita paling sering pakai dua garis itu untuk men-tracing atau menjiplak. Nah, kita insert pertama kali adalah kita insert di sini tuh cari yang namanya raster image atau raster image
reference atau itu namanya gambar. Nah, formatnya itu dia harus berupa JPEG atau PNG dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian pada saat menginsert itu terus cari foldernya dia nggak mau baca, berarti itu formatnya nggak didukung sama si AutoCAD-nya. Jadi kalau misalnya kita kayak seperti ini, ada muncul seperti ini, nah kita open. Kita oke kan, nah, tinggal kita masukkan mau sebesar berapa gambar kita seperti itu. Nih. Step-nya seperti ini. Nah, step berikutnya adalah kita akan tracing gambar ini supaya menjadi gambar yang bergaris. Karena di dalam mesin CNC atau mesin laser cutting itu dikenal garis dari vektor. Nah, caranya gimana? Tadi saya udah sebutin ke kalian bahwa di sini kita menggunakan toolbar-nya itu line sama arcus. Jadi kalau di sini itu kalian misalnya pertama kali install di dalam AutoCAD itu dia muncul dengan banyak seperti ini. Nah, ini yang namanya kita line. Ini yang namanya arcus. Dua toolbar ini yang kita akan selalu pakai untuk tracing. Oke, step pertama adalah kita tahu gambar ini dia punya bidang yang sama, cerminan, duplikasi dengan bentuk yang sama. Nah, untuk menghemat itu kita cukup bikin separohnya aja kalau di dalam AutoCAD. Jadi kita misalnya kita ambil dulu garisnya separohnya, kita ambil kira-kira aja dulu nggak apa-apa. Nah, ini garis di dalam AutoCAD dia miring bisa bergeser-geser nih, kanan kiri. Nah, kalau kalian pengen dia lurus terus, kalian pencet F8 di komputer kalian. Itu kamu tekan F8, garisnya akan lurus. Ini membuat kalian lebih mudah untuk menggambar. Kalau sudah, kita ambil dulu separohnya. Nah, oke. Cara nge-tracing-nya gampang. Kita pencet arcus, atau kalian mau ketik yang tombol di atas ini, atau kamu boleh ketik namanya A. A aja. Ketik A itu, jadi di dalam AutoCAD itu untuk line itu singkatannya L. Kamu boleh ketik L, enter, atau L spacebar. Spacebar itu yang bagian tengahnya itu, jadi begitu kamu arcus, A, enter, kamu tinggal klik aja nih, berbesar, ikutin garisnya. Klik 3 titik. Titik 1, awalnya, titik 2 tengahnya, titik 3 ujungnya di mana? Nah, kalian kalau misalnya lihat monitor saya pembesar kecil gambar itu gampang. Nah, kalau kita mouse tengah scroll tengah itu fungsinya untuk menzoom in, zoom out-nya gambar. Scroll ke depan berarti dia majuin, mundur ke belakang sini. Jadi tombol tengah. Nah, kalau tombol tengah ditahan, dia kan menjadi tangan digeser. Kalau yang mungkin Rudy yang udah sering pakai Photoshop tahu bahwa itu dipan atau digeser. Tombol tengah ditahan, berarti dia geser, geser gambarnya. Nah, kalau ngezoomnya itu di scroll ke atas, scroll ke bawah. Oke, nah kita lanjut. Habis itu, nah kalau kalian nanya ke saya, Kak, kok garisnya udah warna merah? Awalnya memang garisnya itu warna putih. Garisnya warna putih. Nah, caranya membuat garisnya itu menjadi warna merah, di AutoCAD sendiri itu dia ada namanya tampilan menu ini nih. Tampilan menu ini yang atau kita ngomongnya layer property itu dari si AutoCAD-nya itu sendiri itu udah langsung ada. Kalau kamu install pertama kali pasti muncul. Kita ganti di sininya ke warna magenta atau warna merah terserah, nggak apa-apa. Kita magenta supaya garis kita itu warnanya menjadi warna lain. Supaya kalau kita putih kan di bidangnya putih kan kita susah lihatnya. Itu tujuannya. Oke, kita terus lagi, kita tracing lagi, ikutin aja garisnya. Terus ulang lagi 3 titik selalu. Oke, ulang terus lagi. Terus kalau kalian nanya ke saya, kok kayak gampang banget ya? Ada satu hal yang kalian harus tahu juga. Kalau misalnya kamu perhatikan, dan ada namanya kotak hijau. Kalau kalian lihat tuh, ada kotak hijau itu. Nah, itu adalah kepresisian dari garis kalian. Itu sebelum kalian nge-tracing itu harus dinyalakan. Cara nyalakan gimana? Pencet tombol shift, ditahan, pencet mouse kanan, tombol kanan mouse kalian, dia akan muncul yang seperti ini. Kalau udah muncul, kamu tinggal pilih yang snap setting itu adalah kepresisian kalian. Nah, ini nyalainkannya ya di semuanya. Kalau tidak perlu nyalainkan semuanya nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya kita pakai itu, kita nyalainnya yang endpoint, midpoint, center. Endpoint untuk ujung garis, midpoint bagian tengah-tengah garis. Nah, ini yang membuat tadi saya kenapa selalu yakin bahwa tracingan saya itu pasti di ujung garis yang saya terakhir buat.
Oke, kita lanjut Arcus. Tracing ulang lagi, saya klik lagi. Nah, saya ambil lagi, cari aja kotaknya. Sampai dia muncul kotak, tinggal ditarik. Lagi, ambil. Terus saya sampai kalian selesai men-tracing semua. Stepnya sama, kurang lebih sama seperti ini. Ambil tengahnya, ambil. Kalau emang kejauhan, ambil. Ulang lagi. Arcus. Nah, terusin sampai kalian akhirnya menjadi separuhnya seperti ini. Saya percepat ya, jadi sebenarnya stepnya sama aja. Jadi kalian Arcus sama aja terus sampai kalian selesai men-tracing semua apapun gambar kalian boleh tracing sampai stepnya kurang lebih seperti ini. Tinggal diperbesar dengan scroll tengah. Kalau misalnya dia nggak oke, kamu pencet escape yang di ujung tombol keyboard kalian untuk batalin. Terus ini jadi besar lagi, oke. Lanjut lagi terus sampai tracingan gambar kalian selesai tracing semuanya. Seperti ini, kalau kalian tahan scroll tengah ditahan, muncul, nah kelihatan nih gambar saya tracingnya udah sampai kemana ini. Kan kelihatan seperti itu. Nah, persingkat waktu, tracingan saya kemarin udah tracing sampai separuh seperti ini. Untuk bidang yang separuh kita mudah, yang kita sama. Jadi kalau udah separuh seperti ini kan dia udah punya separuh gambar kita tracingnya. Nah, berikutnya adalah kita cerminkan dianya. Cerminkan dia si logo ini. Caranya kalian menggunakan perintah di sini adalah mirror. Di sini itu adalah ini mirror. Kalian boleh pencet yang namanya mirror seperti ini, klik dia. Terus kamu klik bendanya. Nah, ini bendanya udah di satu garis. Tadi kalau misalnya kita awalnya garis kita tracing itu dia seperti ini, satu-satu nih. Satu-satu seperti ini. Kalau kita tadi udah tracing, karena kan kita kan tracingnya kan part by part. Maksudnya satu-satu. Dan dia kan jadi seperti ini. Nggak masalah. Kalian habis itu pencet mirror, ya, kotakin aja semuanya sampai kepilih. Tinggal berikutnya klik mouse kanan kalian, tinggal ambil garisnya mana, tarik ke bawah. Nah, ini kalau misalnya F8 kalian nggak nyalain, dia akan begini. Jadi F8 itu adalah membuat garis kalian menjadi lurus. F8 harus selalu nyala. Nah, begitu nyala, tinggal ke bawah, jadi garisnya seperti ini. Begitu kalian selesai ini, berarti kalian sudah men-tracing gambar kalian. Di sini ada beberapa contoh yang saya juga udah tracing. Ya, ini kayak seperti ini. Saya tahu dia seperempatnya. Kita tracing juga sama, guna cara yang tekniknya sama, ya, sama aja. Arcus, ambil juga, tracing, ambil lagi, klik lagi, ulang lagi, klik lagi, gedein, berbesar, kira-kira seperti ini. Ambil, misalnya ambil terus. Misalnya gambar kalian yang rumit seperti ini misalnya, ambil lagi terus. Kalau enggak di escape, kalau nggak dapat, coba lagi, terus seperti ini. Dan seterusnya sampai jadi. Jadi kalian kalau misalnya gambar kalian itu ada separuh atau seperempat yang bisa diulang-ulang, kalian gambarnya seperempatnya aja cukup. Nah, habis ini saya contohnya ini saya buang ya, erase itu buang, erase ya, saya buang. Saya mirror aja. Saya mirror lagi dengan cara yang sama. Saya mirror dia, saya kotakin, saya mirror. Habis itu saya mirror lagi. Dan saya akan mendapatkan satu bingkai yang utuh. Jadi kalau kadang-kadang kalian kayak misalnya contoh yang gambar seperti ini pun sama. Kamu bisa ambil, misalnya seperti ini pun, kamu bisa ambil separuhnya aja, seperempatnya juga sama. Seperempatnya ambil garis, dibikin garis dulu, seperempatnya kalian kira-kira samain, seperempatnya, terus kalian tracing. Bikin ulang. Jadinya akan seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Pak, walaupun itu kita apa sih kata-kata tadi itu yang titik-titikin itu nggak rata, itu bakal tetap rata Pak hasilnya Pak? Rata, betul. Yang maksudnya titik-titik yang kategoris yang kita ambil klik-kliknya itu nggak rata kan maksud kamu ya? Ya, dia pasti akan rata. Kalau meskipun jadi misalnya kayak tadi sorry Nur ya? Ya. Nur ya.
Nah, misalnya kamu tadi ini garisnya dia tuh kelihatannya nggak rata, tapi Iya. sebenarnya rata. Ntar mesinnya kalian tuh akan mesinnya si CNC-nya akan bikin rata, jadi dia mulus. Kecuali kalau misalnya garisnya itu memang sudah patah-patah begini nih. Saya contohin ya. Kecuali kalau emang kamu bikinnya itu emang dia udah seperti ini. Misalnya kita ekstrimnya seperti ini, nah dia akan menjadi seperti ini. Dia akan ikuti bentuknya gitu. Tapi kalau misalnya di antara si garis-garisnya ini memang dia, misalnya ini putus-putus, dia tetap akan ambilnya utuh mesinnya. Gitu. Oke, Nur, ada mau tanya lagi? Baik, Pak. Cukup, Pak. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Jadi kita misalnya men-tracing gambar, itu tracingnya kurang lebih seperti ini. Nah, ntar kalau misalnya kalian memang di dalam perintah AutoCAD itu memang dia ada perintah kayak misalnya kita, nah ini kenapa begitu kamu klik, saya klik di sini, nah garis saya menjadi utuh. Nah, utuh ini garisnya itu memang di dalam mesin CNC itu sebenarnya dia minta garis yang utuh. Nah, caranya adalah setelah saya bikin gambar ini selesai, ini garis pengen dibikin utuh lagi. Nah, di sini perintahnya namanya kita menggunakan komputer itu enaknya adalah dia banyak shortcut yang mempermudah kita. Nah, di sini saya biar kasih kajian shortcut-nya adalah menggunakan perintah BO. BO itu bukan booking ya, masih, tapi boundary. Boundary itu adalah dia membuat tracingan ulang lagi. Begitu kamu BON klik, nah kamu tinggal pilih ntar namanya pick point-nya, pick point, kamu tinggal pilih kotaknya ini. Nah, dia akan bikin garis utuh. Nah, ini dia kelihatan nih. Begitu hal seperti ini berarti dia sudah men-tracing ulang gambar logonya Trisakti kalian menjadi satu. Begitu saya pindahin Trisaktinya logonya itu saya pindahkan menggunakan perintah M atau move. M perintah, saya geser dia udah jadi satu. Nah, ini yang sebenarnya mempermudah kita ntar mempermudah CNC-nya membaca garis kalian juga. Seperti itu, Nur. Oke, sampai di sini mau nanya? Oke. Kalau enggak saya lanjut. Nah, di dalam mesin CNC itu dia itu bisa membuat bolong tembus ya seperti kemarin yang sudah dikasih lihat sama Bu Novi. Dia tembus atau dia cuman digrafir. Nah, kalau di sini itu kita di AutoCAD itu kita bisa simulasikan. Nah, kalau kalian lihat berwarna itu adalah dia yang masif. Kalau yang kosong itu hitam itu berarti dia yang tidak berwarna atau dibolong. Nah, di dalam mesin CNC itu kalian harus memberitahu kepada si operatornya atau dari kalian bahwa Pak ini yang bolong ya, Pak ini yang utuh, ini yang sambung. Nah, itu kalian harus menginformasikannya. Caranya gimana? Memang harus diwarnain seperti ini. Dikasih warna seperti atau tidak pun nggak masalah. Jadi kadang-kadang kita cukup memberitahu ke operatornya, Pak yang garis putih ini dia bolong tembus ke belakang. Nah, tar sama si mesin operatornya, dia akan memisahkan bentuk dengan koordinat yang sama. Dia akan pisahkan ini adalah, saya contohin ya, saya contohin simulasi artinya. Jadi dia akan seperti ini dengan bentuk yang sama. Dia akan hilangkan garis ini dulu. Misalnya ini dia adalah grafir, dia akan hilangkan. Tinggal yang si putih ini. Dia akan jalankan mesinnya duluan, dia bolongin dengan bentuk yang bulatnya. Oke. Nah, kalau misalnya tulisannya FETS Trisakti ini dia memang harus cuma digrafir, dia nggak sampai tembus, cuma ketenggelam ke bawah sedikit digrafir sama dia. Nah, kalian harus beri warna yang lain supaya dia terjemahkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya pemberian informasi warna itu adalah tujuannya adalah supaya orang itu tahu kalian pengen bolongin atau tidak, atau yang cuma digrafir seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya logo seperti ini, kalian mau berkreasi menjadi seperti apapun, bisa misalnya contohnya kita mau bikin kunci, kita bikin yang bulat. Atau misalnya kalian ingin bikin yang kotak, dengan menggunakan lain juga sama. Kita kotakin. Kotakin seperti ini, misalnya. Nah, enaknya kalau komputer kamu tadi snap-nya jalanin dengan perintah F3, dia tinggal digeser seperti ini, nah kita bisa seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Memang di sini kepresisian menggambar itu juga penting. Bisa. Nah, di dalam gambar di AutoCAD, kalian, misalnya kalian tanya saya, Kak, saya bisa tahu nggak ini lingkaran saya berapa? Ini lingkaran saya berapa gedenya?
Caranya gini, saya ketik line, saya ketik L enter, saya geser garis saya ke sana, saya ketik angka 10, dia akan bikin angka 10. Nah, menerjemahkan angka 10 ini itu tergantung dari kita sendiri. Misalnya Nur mengatakan bahwa 10 ini sama dengan 1 cm, berarti dia menggunakan milimeter. Tapi misalnya Rudi mengatakan 10 ini 10 meter, berarti dia menggunakan skala. Nah, kita gampangnya adalah 1 sama dengan 1 cm. Paling gampang. Jadi kalau misalnya kalian menggambar pada saat misalnya kalian ntar bikin kotak, misalnya ketik line, kamu ketik angka 15. Berarti ini 15 cm. Itu aja yang kalian anggap. Kalau mau bikin ke atas 10 cm, geser mouse kamu 10 cm, kamu geser 10 cm. Udah. Sorry. Ya, tadi nggak kegeser. Geser ke atas angka 10. Berarti kamu sudah membuat 10 cm ke atas. 15 lagi. Berarti kalian sudah punya kotak 15 kali 10 cm. Kita gampangin. Jadi kamu sudah membuat 15 kali 10 cm. Karena dengan kamu tahu 15 kali 10 cm, pada saat kamu bawa ke si mesin CNC-nya, dia akan tahu berapa senti ntar barang kamu gedenya. Sampai di sini mau nanya, Bu Novi mau nambahin? Gitu. Ya, mana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke ya, jadi mungkin saya nambahin sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya kita biasanya kan punya desain gitu ya, terus diimport ke ke AutoCAD gitu ya. Kita juga nanti yang paling penting itu mengatur skalanya ya, jadi ukurannya. Jadi kan jadi di awal perencanaan desain itu memang Mas-mas harus punya ini rencananya gitu. Oh, ini panjangnya 15, tingginya 20 misalnya. Nah, itu penting. Jadi nanti harus kita pastikan tadi dengan cara Pak Makmur tadi, ya dicek lagi gitu. Apakah sudah sesuai dengan ukuran yang kita mau. Makanya biasanya pakai guideline-nya itu kita bikin dulu di kotaknya gitu ya, bikin dulu di kotak gitu sesuai dengan ukuran kita mau. Misalnya tadi 15 kali 10, import gambarnya. Nah, si gambarnya nanti bisa di kecil besarkan gitu sesuai dengan acuan dari garis itu. Itu penting. Jadi supaya nanti hasilnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan begitu. Kemudian ini lagi mungkin ya. Jadi di laser cut itu juga tadi Pak Makmur sudah mention juga. Jadi bisa motong gitu ya. Jadi kepotong semua atau misalnya cuma istilahnya grafir atau goresan gitu yang nanti tidak akan terpotong. Itu biasanya sih grafir-grafir itu kalau nama gitu ya, nama ada produk terus mau ada nama, nah itu di grafir bisa gitu. Dan yang pentingnya itu adalah kita harus mengatur gitu ya, memastikan, makanya pada saat di AutoCAD itu diatur bedain warnanya gitu. Kalau yang warna merah rencananya mau dipotong. Nah, itu yang kita harus punya. Atau misalnya warna biru, biru hanya di grafir. Nah, itu yang nanti diharapkan di-set dulu di AutoCAD-nya. Begitu. Ya, dari saya mungkin itu, Pak Makmur. Ya. Oke, jadi saya membantu mempraktikkan apa yang disebut Bu Novi ke dalam ini. Misalnya kalian contoh punya gambar seperti ini. Saya udah tracing, saya masukin. Karena kan pertama kali kita masukin gambar itu kan, tadi misalnya kalian step pertama adalah nentuin dulu. Misalnya saya bilang saya mau bikin 15 kali 30 misalnya. Oke. Nah, tadi kan kita pada saat insert gambar, insert picture atau insert tracingan kalian atau gambar kalian, misalnya contohnya nih logo Trisakti kita masuk aja, oke. Ini nggak usah diutak-atik, oke aja. Nah, kalian coba taruh di sini nih. Nah, kalau memang gambar kotaknya itu sudah cukup, klik mouse kanan kalian, tombol kanan mouse kalian 2 kali. Nah, seperti ini misalnya. Nah, terus ternyata menurut kalian, ini kegedean nih Pak, kegedean nih Kak, boleh kamu tarik dia, geser. Kalau perbesar, ditarik, tempelin aja, dia akan membesar. Nah, tapi kalau misalnya mau perkecil, ini kalau undo itu Ctrl Z ya, contohnya maksudnya di undo, supaya saya undo itu Ctrl Z atau U Enter atau U spacebar. Nah, tadi ada perintah yang katanya di skalain itu di scale SC perintahnya, klik dia aja.
Nah, terus kalian bisa lihat nih, dia perbesar kecil ini. Nih. Jadi kalau saya kecilin segini, nah dia memperkecil gitu. Jadi SC, klik bendanya dia, klik dulu titiknya mau sebelah mana, nah kalian tinggal tarik seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian misalnya pindahkan ke plakatnya kalian seperti ini. Nah, terus kalian bilang, Kak, saya mau ada garis jajarnya lagi di dalamnya, gimana caranya? Mungkin kalian bisa menggunakan, kalau bikin kotak tuh di dalam AutoCAD itu ada namanya rectangle, ya, atau kita bisa lihat di sini ada rektang. Jadi ini emang buat gambar semua, ada line, lingkaran, kotak. Kotak, saya ambil kotak seperti ini, nah, dia akan ini. Nah, terus kamu kalau misalnya, nah ini di sini gini, begitu kalian pertama kali install AutoCAD itu cuma ada 2 menu yang kalian harus perhatikan baik-baik. Yang ini buat menggambar, draw, sama ini modifikasi. Modifikasi adalah memodif gambar kalian. Di sini itu ada perintahnya membuat garis sejajar atau offset. Kamu klik dia, kamu klik dia. Kamu bilang, saya mau bikin lagi frame-nya itu tebalnya berapa misalnya. Kalau bilang 1, berarti saya ketik angka 1. Mau klik dia, kalau pindah ke dalam. Nah, berarti saya sudah membuat bidang gambar, bidang saya yang kotak tadi itu sudah menjadi ada frame 1 cm. Seperti itu caranya. Terus kalau misalnya kau bilang, Kak, saya mau bikin lingkaran, ketik aja lingkaran. Saya ambil, nah diameternya berapa? Diameternya itu berapa? Kamu ketik angka 3, berarti kamu sudah bikin lingkaran diameter 3. Terus kamu bilang posisinya nggak bagus. Saya move dia aja, geser. Gini. Nah, kalau misalnya kamu geser yang mau gampang, atau mau bisa di miring-miring, F8-nya matikan. Bisa geser seperti ini. Nah, kamu bilang, tadi seperti yang Bu Novi bilang, Pak, saya mau ini ntar bolong ya Pak ya. Nah, kamu ganti garisnya. Ganti bagian, kalau misalnya pertama kali, kamu install AutoCAD itu dia akan muncul seperti ini. Ada kotak seperti ini. Nah, kamu pilih yang ini di bagian properties-nya. Kamu ganti garisnya ini, yang magenta tadi ini, bagian properties ya. Magenta diganti ke garis putih. Layer atau garis putih. Nah, ntar kamu tinggal ke bagian operator dari Trisakti, kamu mengatakan, Pak, ntar yang putih ini bolong ya. Nah, tadi akan masukin ke mesinnya, garis putih itu tembus sampai ke bawah. Terus kamu mengatakan bahwa, Pak, garis yang ini, ya, garis si birunya ini, misalnya kamu ganti dia menjadi garis biru ya. Kamu ganti dia menjadi garis biru, klik dia, garis biru. Nah, kamu bilang, Kak, Pak, garis biru ini tadi cuma grafis sedikit ya, ke dalam gitu loh. 3 mili atau 2 mili, nah itu bisa dijawab seperti itu. Gitu caranya. Ya, ada yang mau tanya sampai sini? Memang enaknya sih dipraktekin ya Bu ya, Bu Novi. Iya, sebenarnya saya mengharapnya sih bisa praktek, tapi memang di luar ini Memang kesulitan untuk kesulitan install software-nya. Mungkin nanti pada saat kesempatan ke kampus ya, nanti bisa saya bantu gitu untuk installnya. Jadi kalau misalnya nanti Mas Dayat atau tadi yang sudah mau install lagi atau teman-teman gitu ya, bawa laptopnya ke kampus, nanti sekalian ini kan nanti akan berlanjut lagi ya Mas Dayat dan teman-teman gitu ya, untuk praktek buat ininya, motongnya. Jadi lihat alatnya sekalian gitu kan, lihat lagi apa yang mana sih yang dimaksud, kenapa harus beda warna, kenapa harus dipotong, mana yang grafir, itu nanti akan kita tunjukkan gitu. Niatnya karena memang ini kan sudah direncanakan gitu kan, dipikirnya COVID-nya udah bisa ya agak lebih baik gitu, tapi ternyata enggak, jadi ya ujung-ujungnya memang agak susah gitu, karena kita nggak bisa langsung gitu membantunya. Tapi ya ini sebagai gambaran saja dulu ya, semoga bisa inilah ada gambarannya saja dulu, nanti untuk ininya ke depannya insya Allah gitu ya, disiapkan supaya bisa lebih ini lagi gitu, terbayang. Oke, dari teman-teman Karang Taruna ada lagi? Mungkin kalau tadi Mas Rudi gitu ya, Mas Rudi kan udah familiar pakai apa tadi, Photoshop ya? Iya, Bu. Udah sering kan ya? Dikit. Iya, Bu.
Nah, sebenarnya pakai Photoshop juga bisa. Jadi sistemnya sama saja. Jadi kalau misalnya punya desain gitu ya, di tracing gitu, di tracing ya tadi dijiplak lah istilahnya gitu kan, dijiplak garis-garisnya, kemudian filenya bisa dibuka dijadikan format PDF. Jadi kalau misalnya Mas Rudi nanti punya gambar di tracing di Photoshop, jadikanlah PDF gitu, PDF filenya, save as PDF, kemudian PDF nanti bisa dikasihkan ke kita gitu. Ya. Siap. Ya gitu ya. Jadi sih sebenarnya berharapnya mungkin nanti setelah pelatihan ini gitu ya, selain dari desain ini, nanti kita tunggu gitu dari teman-teman Karang Taruna. Siapa tahu sudah mulai mau buat apa gitu ya, gantungan kunci atau nomor rumah gitu, bikin undangan itu bisa. Jadi semuanya kalau ada yang tertarik gitu. Jadi di kita ada nih alatnya gitu. Tinggal dekat gitu kan dari Kerendang juga gitu, sambil mampir-mampir itu boleh gitu. Sangat terbuka sekali gitu. Ya, jadi bisa buat mau jualan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya memang kalian pengen coba AutoCAD segala macam tuh emang AutoCAD itu dia cenderung untuk menggambar benda-benda yang simetris, yang ini segala macam ya, maksudnya kurang untuk yang abstrak. Kalau abstrak kan memang lebih bagus pakai Photoshop, terus pindahin ke PDF segala macam, bisa juga dimasukin ke dalam si AutoCAD-nya, bisa juga, sama aja. Ya nggak ada masalah sebenarnya gitu. Jadi kalian tracing ulang lagi aja gambarnya segala macam dengan menggunakan AutoCAD atau pakai Photoshop dipindahkan. Tapi Photoshop-nya itu pun kamu gambarnya, Rudi, jangan pakai brush. Tapi itu dia ada line. Kamu tahu kan ya, ada perintah yang pad-nya itu. Nah, kamu gambar pakai itu. Kalau kamu pakai pad itu, kamu sama aja menggambar menggunakan AutoCAD. Bisa juga. Begitu seperti Bu Novi bilang, kamu pindahin ke PDF, nah ntar si PDF-nya, si CAD-nya itu akan menjabar itu menjadi garis, bukan gambar bitmap. Jadi begitu ntar dibawa ke mesin, dia bisa terjemahkan. Iya, Bu Novi? Saya juga bingung kalau nggak ada praktik, kita agak susah ini. Iya, susah sih. Jadi ya nggak apa-apa lah, Mas. Inilah pembukaan saja dulu, nggak apa-apa. Ya, benar pasti. Jadi kalau kalian mau lebih paham lagi segala macam, kita sama Bu Novi sih anytime ya Bu ya. Maksudnya kalau udah install mau nanya silakan gitu. Cuman mungkin ya seperti itu tadi Bu Novi bilang, kalau sudah bisa praktek, coba datang bawa gambar kalian, kita sama-sama ya Bu ya di kampus ya Bu ya. Iya, di kampus. Oke, kalau di sini ada mungkin mas-mas yang suka bikin gambar, hobi gambar atau bikin apa gitu, apa ada di sini Mas? Siapa mungkin ada? Biasanya paling untuk brandingan untuk jualan sih Bu. Oh iya ya, branding buat jualan. Ya. Mas Rudi apa Mas Rudi ininya? Branding jualannya apa rencananya gitu? Saya ini Bu di MP Bu, marketplace jualan kayak jam tangan, sepatu, sama mukena, sarung. Sekarang kan harus di branding. Ya. Boleh bisa share gambar-gambarnya nggak, Mas Rudi? Nggak apa-apa. Ya, stop share ya. Oke. Caranya? Di share aja. Di Buka bawah. filenya. Ya. Buka dulu filenya Mas Rudi. File gambarnya. Saya di Watermo, coba saya. Kenapa? Tadi dulu coba. Saya lihat di file saya dulu. Oke. Oh ya, jadi untuk laser cut juga mungkin ya sambil nunggu Mas Rudi. Jadi Mas kalau misalnya punya ini misalnya kulit gitu ya, kulit kemudian mau dibikin pola-pola gitu, itu juga bisa. Motong kain kerudung ujungnya, kalau sekarang ibu-ibu tuh ininya kerudungnya biasanya di ujungnya itu udah nggak diobras. Kalau zaman dulu kan diobras gitu ya. Nah, sekarang tuh ujungnya biasanya ujung kerudungnya tuh dipotong bentuknya lengkung-lengkung gitu. Nah, itu tuh pakai laser cut juga gitu sebenarnya. Jadi banyak gitu bisa bikin potongan tapi bentuknya presisi, dan tadi bentuknya tuh bisa macam-macam, enaknya tuh gitu. Coding ya nggak apa-apa Mas, sambil gitu. Cuma satu dong. Apa? Kita mau ini mungkin. Oh sudah.
Nah, terus Mas Rudi di bawah, di Zoom-nya itu di bawahnya ada share screen Share nggak screen. bacaannya? Ya, share screen. Nah, sip. Itu nanti muncul nih. Nah, Belum rapi sih. Ini yang belum rapi sih. Ada yang lebih rapi. oh ya, nggak apa-apa. Contoh kayak gini sih, Bu. Iya, bagus kok. Untuk kurang. Ya, berarti Mas Rudi ini bertanggung jawab untuk apanya Mas? Media apa? Publikasi ininya, iklannya atau apanya Ya, nih? saya owner emang ini yang punya tokonya, Bu. Oh, emang punya tokonya. Wah, hebat. Berarti udah keren berarti ya. Nah, ini Mas Udah wirausaha sendiri ini udah berarti. CEO berarti kan udah Lagi apa? belajar, Bu. CEO. Ya, Mas Lagi kan kalau ngerintis. kenapa? Lagi ngerintis, Bu. Oh, ngerintis. Iya, nggak apa-apa, Mas. Daripada saya kan nggak punya, saya malah lebih hebat Mas Rudi, kan punya usaha ya. Nah, jadi kan misalnya Mas ini ya dari produk sepatu atau misalnya produk nanti yang kain-kain. Nah, ini kain-kain yang ininya tuh ya bisa di ini gitu, di misalnya mau ada coraknya gitu bisa. Kayak misalnya V-sticker, V kaos kaki, V keychain. Nah, keychainnya itu kan bisa pakai laser Ya. cutting. Biasanya sepatu suka dikasih gantungan apanya gitu kan, gantungan brandingnya gitu kan, gantungan brandingnya tuh, nah itu bisa dipotongnya pakai laser cut gitu desainnya. Kemudian, selain ini nih stiker, keychain, packing bubble, nah si keychainnya mungkin Mas Rudi kan ini nih bikin, nah itu bisa Mas di kita gitu sambil motong gitu. Jadi itunya bisa banyak gitu dimanfaatkan si alatnya itu. Ya. Bisa lah, bisa banyak Iya. banget. Misalnya Converse-nya ini, kalian kalau misalnya laser cutting ya, Converse-nya sebelum itu, misalnya suatu saat misalnya Rudy bilang, saya mau produksi sepatu sendiri, nah Converse-nya itu digrafir dulu pakai laser cutting juga bisa itu. Sebenarnya memang pengolahan laser cutting itu atau media-media kalau kita kreatif ya bisa banyak jadinya, bahkan bisa jadi penutup dinding, buat nutup ini segala macam bisa sih sebenarnya. Sekarang tuh dengan ada laser cutting dan dengan ada media laser cutting ini, sekarang kalau misalnya kalian lihat gedung itu kok ukirannya bagus ya, rapi ya, nah itu biasanya laser cutting itu. Kita kalau pakai pahat tangan tuh mau berapa lama gitu biasanya. Bukan berarti yang manual itu udah nggak ada, masih banyak, tapi cuman memang sekarang biasanya industrial itu menggunakan laser cutting sih. Ya, Bu Novi ya? Ya. Bener banget. Saya keluar, Bu, ya. Ya, boleh kalau mau ini. Ada lagi Mas gambarnya mungkin ada yang mau di-share? Udah, oke. Mungkin saya mau menunjukkan aja sih. Jadi beberapa, nah ini ya, beberapa produk gitu yang pakai hasil laser cut ini gitu. Jadi kan material laser cut itu nanti bisa triplek, bisa multiplek gitu ya. Bisa juga kertas karton itu bisa, kemudian akrilik juga bisa. Jadi yang pentingnya itu tadi apa bentuknya lembaran gitu. Nah di sini kan kalau bisa dilihat gitu ya, nah yang semacam kayak gini gitu, souvenir kayak gini kan lumayan gitu ya, kita buka orderan gitu ya, apalagi misalnya pesannya bisa banyak, nah itu kan lumayan gitu ke kitanya. Nah di sini bisa dilihat gitu, nah ini kan ini berarti dipotong nih yang kayak gini. Nah, kalau ada tulisan kayak gini, dia nggak motong full. Dia cuma kayak mengukir. Nah, ini yang namanya tadi grafir tadi. Gitu. Nanti kita berarti kan motongnya polanya, bikin pola yang ini dulu, gitu ya. Bikin pola yang bawahnya, tatakannya, dipotong. Baru nanti kita inikan lagi proses, misalnya dibikin apa, ditempelnya. Nah, itu biasanya terpisah. Nah, yang kayak gini tuh banyak ya. Jadi diwarnain lagi. Diwarnain lagi bisa gitu kan. Jadi gantungan kunci, bisa jadi magnet kulkas gitu. Bahkan kalau sekarang undangan kekinian gitu ya, undangan kekinian itu biasanya di kertas-kertasnya tuh, nah dipotongnya kan gini ya, di laser cutting itu nggak mungkin pakai tangan soalnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya
mas-mas di sini mungkin mau buka usaha bikin tempat cetak undangan gitu kan, undangannya bentuknya gini-gini, asalkan sudah punya desainnya gitu ya. Nanti tadi diproses kayak tadi tracing gitu ya, di sketsa dulu, tracing, dibuat jadi gitu. Sebenarnya jadi mudah gitu, kesempatannya tuh bisa banyak sekali ya. Nomor rumah gitu kan, nomor rumah juga bisa gitu kan. Ini lumayan nih satu gini kan 75.000 gitu ya. Ini namanya doang nih satu 75.000 gitu kan. Dari Sebenarnya 10 biji udah lumayan. iya 10 biji kan udah lumayan tuh. Jadi yang fontnya juga sebenarnya kan fontnya bisa gratis gitu ya, di internet Standar. banyak banget gitu bentuknya yang meringkal-meringkal, yang bentuknya apa gitu kan. Nah, ini tinggal nanti dibikin aja gini. Buka ini apa di Tokopedia atau Shopee lumayan nih 75.000 satu. Pesanan ada 100 misalnya, bisa berapa itu kan lumayan gitu. Nomor rumah, nomor apa, papan nama buat ini dan lain sebagainya itu bisa. Jadi sangat-sangat apa ya, bisa gitu dimanfaatkan kalau kreatif gitu. Luas jangkauannya. Kalau kalian kreatif berpikir mau diapakan segala macam tuh luas sekali untuk laser cutting. Dan laser cutting ini sekarang udah ada mininya kok. Iya, ada mininya juga, betul. Nggak yang gede-gede gitu. Kalian misalnya mungkin ntar ada modal atau apa, yang mini-mini aja dulu, yang ukuran A3, nah itu juga bisa. Kalau kebetulan di kampus punya kita itu memang yang besar, dia untuk plat besar. Biasanya kalau untuk yang undangan-undangan mereka kadang-kadang ada yang kecil. Ya, kalau ya tadi misalnya mau sendiri gitu ya, usaha sendiri gitu, pengen punya mesin sendiri ya tadi gitu, bisa beli yang kecil dulu. Kalau yang besar itu harganya lumayan gitu ya harganya, tapi memang kalau yang besar berarti kan bisa banyak gitu yang betul, sekali jalan. cepat sekali jalan gitu. Kalau yang kecil-kecil memang ya untuk skala kecil gitu, hanya untuk ya tadi ukuran A3 gitu. Kalau yang besar itu bisa sampai ukuran triplek gitu, setengah triplek gitu yang ukuran besar. Itu bisa diproses, jadi bisa lebih cepat. Gitu. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari teman-teman Karang Taruna atau didiskusikan mungkin? Kalau misalnya kalian pengen lebih paham soal tutorial AutoCAD segala macam, banyak kok di YouTube yang berbahasa Indonesia, banyak kok. Jadi kan yang penting kalian tahu bahwa di AutoCAD itu dia pakai mouse, pakai itu segala macam bisa kok. Tapi kalau kalian mau lebih dalam lagi juga nggak masalah sih, bisa. Di YouTube sekarang udah gampang lah. Kalian kalau tinggal lihat di YouTube, misalnya kendala kita dengar bahasa orang bule ngomong kadang-kadang kumur-kumur nggak kedengeran juga sama kita, ya kalian cari yang bahasa Indonesia banyak kok, banyak. Ya. Terus kalau misalnya untuk programnya sendiri, memang benar tadi kuotanya harus gede sih. Karena dia sekali download tuh 2 giga lebih. Keputus aja udah hilang langsung gitu. Ya memang susahnya begitu sih. Susahnya kalau downloadnya original ya begitu. Gitu. Iya. Nah, kalau kita bajakan kita beli 25.000 bis tidak install. Ya. Sebenarnya kalau ya tadi sih mau beli yang tidak original di marketplace online banyak ya, di Shopee, di Tokopedia gitu. Harganya cuma 25.000, 50.000 kan. Kalau misalnya kita ini kan sebenarnya nggak besar gitu modalnya untuk kalau mau diseriuskan gitu Mbak. Cuman ya tadi gitu. Memang kadang tuh memang AutoCAD dan beberapa program itu ada permintaan ininya komputernya gitu ya. Kadang laptopnya harus speknya, spesifikasinya. Jadi ada yang 64 bit, ada 32 bit. Jadi 32 dan 64 bit gitu. Nah, itu nanti memang harus dicek juga sih di laptop kitanya itu nyampe nggak yang mana gitu, yang 64 bit atau 32 bit. Gitu. Kalau mau mudah bawa laptopnya ke tempat toko software ya Bu ya. Iya, kalau mau gampang lagi udah minta tolong orang gitu kan ke toko software. Langsung bawa tokonya suruh instalin, Mas, instalin gitu. Nggak jalan nggak bayar gitu ya. Di yang dekat kandang itu ini kali Roxy kali ya.
Roxy. Ya, Roxy. Nah, itu ke Roxy. Nah, ke Roxy gitu, minta tolong, Mas, instalin AutoCAD, instalin Corel, gitu ya. Udah beres, kitanya nggak usah pusing-pusing, gitu. Itu juga lebih praktis, gitu kan. Nanti tinggal kita praktek ininya. Oke, nah sebenarnya ada satu lagi yang Corel, gitu ya. Nanti yang Corel akan saya kirim videonya. Jadi alternatifnya banyak nih, Mas, kalau misalnya Mas ini bisanya AutoCAD atau bisanya nanti Corel, itu nanti bisa gitu. Yang penting format filenya gitu, disimpannya dalam format AutoCAD DXF. Jadi nanti setelah gambar selesai di save gitu, formatnya DXF. Kalau Corel formatnya CDR gitu. Udah kasihlah ke operator, udah tinggal tunggu gitu. Begitu. Ya, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan dari Pak Tundono atau mungkin siapa? Ada tambahan, Pak? Teman-teman Karang Taruna silakan. Itu Bu. Ya, silakan. Mas Dayat gimana? Ya, Nur. Ya, Dayat ya? Ya. Manggil Dayat. Ya. Manggilnya Dayat atau Dayat atau Nur? Ya, manggilnya Dayat aja, Pak. Oke. Ya, itu tadi cuma ingin sebatas lingkupnya itu kemana aja ya Bu untuk laser cut itu sendiri. Apakah memang hanya sebatas untuk souvenir atau tadi kan baru hanya sebatas apa sih yang kita lihat tuh semacam plakat atau yang lain. Itu maksudnya lingkup luasnya kemana gitu Bu untuk laser cut sendiri tuh. Untuk ininya Pak, jualnya gitu, target pasar. Iya, iya pasarannya apakah jenis souvenir doang atau yang lain begitu Bu? Iya. Oke, sebenarnya banyak ya, Mas Dayat tadi kan ya selain souvenir dan lain sebagainya kan kayak tadi misalnya mau yang materialnya kulit misalnya, bikin produk kulit gitu kan, bikin name tag, bikin itu apa bisa gitu. Nah itu tuh pasarnya kemana gitu, banyak Mas. Jadi sebenarnya kayak kita misalnya seminar gitu kan, biasanya di kampus-kampus ini kan suka ngadain seminar gitu kan, terus seminar itu dia butuh souvenir banyak, nah itu kan bisa sebenarnya gitu. Itu yang targetnya kita ke situ gitu. Yang kecil-kecil sih memang masih souvenir gitu ya, souvenir undangan produk gitu. Tapi yang skala besar juga ada furniture gitu ya. Furniture kayak misalnya kita mau bikin kursi gitu ya. Kursi tapi temanya pakai puzzle atau misalnya kap lampu gitu kan, kap lampu kayak kalau saya di kamar saya tuh ada kap lampu yang bentuknya tuh besar gitu, jadi dari kayu bentuknya harus presisi dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sebenarnya pakai laser cut juga bisa. Dijualnya via apa sekarang kan banyak gitu ya, Bukalapak, Instagram, Shopee, Tokopedia itu banyak. Sifatnya bisa pre-order dulu gitu kalau misalnya belum punya produknya tapi pre-order gitu. Biasanya ada orang minta tolong potongin gitu. Nah, Masnya nanti yang iniin membantu pre-order proses jadi gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Makmur. Ya, saya cukup tambahin ya, maksudnya laser cutting itu pasarnya besar sekali, Dayat. Pasarnya besar sekali. Ini contohnya mungkin kalau yang biasanya yang lumayan besar itu yang kalau produk-produk arsitektur tuh. Ini contohnya seperti ini nih. Ini laser cutting semua nih. Jadi laser cutting itu bisa untuk interior, bisa untuk arsitektur segala macam. Nah, itu yang lumayan nih. Dan ini hitungannya per meter kita kalau belinya. Tuh. Nih, cuman jadi ini kalau misalnya kita sering lihat ya mall-mall sekarang itu, kalau kalian lihat tuh mall-mall yang bangunannya seperti ini misalnya itu ya yang udah ini, nah itu laser cutting semua itu. Cuman memang mesinnya itu yang besar. Nah, memang laser cutting itu ada yang metal. Nah, metal punya itu biasanya lebih mahal. Dia bisa cutting metal punya itu biasanya lebih mahal. Nah, ini laser cutting semua, bisa untuk plafon, bisa untuk ini. Udah kebetulan memang saya bergerak di bidang interior, sering banget order-order seperti ini gitu untuk hiasan dinding segala macam. Nah, dan biasanya nominal untuk ukuran seperti ini aja itu jutaan itu, Dayat, kita pesennya. Nah, jutaan itu bukan kalau udah kita bermain di misalnya contohnya bukan saya kayak gini nih. Misalnya untuk pembatas dinding ini aja ya. Kita kalau biasanya saya kalau misalnya orderan dari klien ini segini nih, ini bisa
4-5 juta nih kotak ini doang, masih mentah. Entah, Pak. Masih mentah. Tapi itu ntar kita warnain lagi segala macam. Nah, itu makanya sebenarnya bidang laser cutting itu sangat luar biasa untuk arsitektur. Bahkan dengan adanya laser cutting ini sekarang arsitektur itu berkembang sekali. Dengan bentuk-bentuk yang unik-unik segala macam itu. Padahal dulu kalau kita kerjain dengan manual setengah mati nih, ngelas, Iya. bolongin segala macam bakalan susah. Benar. Kayak gini nggak akan bisa ngelas gitu. Mungkin ada tukang las, saya bisa ngelas seperti ini, saya pernah ya dulu ya, ada ngomong saya bisa kok Pak bikin laser, maksudnya ngelas seperti ini kayak laser cutting. Begitu ngelas bentuknya nggak sama besar semuanya. Nah, keunggulannya laser cutting itu adalah presisinya dia gitu. Karena dia kan pakai mesinnya gitu. Tapi kalau misalnya kita yang kadang-kadang kan ada klien yang pencinta seni ya, dia maunya yang nggak rata, nah itu kita manual biasanya. Ada yang seperti itu sih. Jadi luas sekali. Kayak saya cepat Bu Novi bilang, kayak laser cutting untuk furniture sekarang juga banyak dipakai. Terusnya dibolongin sampai tembus, tampaknya laser cutting semua, bukan diukir. Banyak sekali bisa seperti ini, plafon segala macam gitu. Ya, Bu, udah sih. Terima kasih Pak, Bu. Nah, baik, mungkin dari siapa lagi? Dari Mas Budiman, mungkin Mas Budiman atau Mas Ahmad, Mas Rafli, Mas Vicky, Mas Alfa. Ya, Vicky. Ya. Dari Mas Vicky nih orang Iya, Bu. ekonomi gitu. Silahkan. Tadi siapa Mas Budiman? Gimana Mas Budiman? Budi, ya, mau nanya ke Ya. Bu. Ya, ini kan mungkin ada dalam bentuk kertas tadi ya. Selain kertas itu apa lagi ya, Bu? Macam kayu atau besi, aluminium itu bisa nggak? Nah, ya, jadi untuk tadi ya, jadi si laser cut itu sebenarnya ada yang 2 tipe ya, Mas ya. Ada laser cutting yang dia tidak bisa metal, ada yang bisa metal. Jadi nanti Mas sebenarnya untuk produk materialnya itu sebenarnya dari kayu, kertas, akrilik, kemudian metal, aluminium itu bisa. Tapi memang nanti harus make sure gitu. Alatnya kadang kalau di kita yang di Trisakti ini tidak bisa metal. Ya, jadi cuma bisa kayu, akrilik, kain, kulit itu bisa di kita. Tapi kalau metal sayangnya belum ada alatnya. Gitu. Di toko lain mungkin ada ya yang bisa metal. Kalau metal memang kalau tadi yang misalnya yang besar-besar untuk bangunan, untuk tadi ukiran hiasan dinding dan lain sebagainya yang metal itu ada lagi mesinnya laser cutnya berbeda. Namanya CNC tadi juga Pak Makmur mention gitu ya, bilang CNC itu ya kurang lebih sama fungsinya itu memotong gitu. Laser cut juga. Gitu, Mas Budiman ya. Jadi mungkin untuk penambahan informasi aja, sebenarnya laser cutting itu istilah sih ya. Istilah, Bu. Jadi kalian memang ada laser cutting yang dia menggunakan sinar laser dengan sinar laser yang panasnya itu, tapi ada mesin juga yang dia sebenarnya pakai mata pisau, tapi mata pisaunya itu tajam sekali dan emang presisi, jadi disebut istilahnya laser cutting. Nah, kalau untuk yang besi segala macam itu, dia bukan menggunakan panas, jadi dia menggunakan ada pisaunya itu, dan pisaunya itu tipis, nah itu biasanya mesinnya agak mahal itu. Nah, itu biasanya kita order pun dia perhitungannya, bukan perhitungannya per senti, tapi per lama dia ngatingnya. Dia akan kalkulasi dengan mesinnya segala macam, Pak ini 1 jam, nah 1 jamnya dikali. Makanya kenapa untuk yang metal itu agak mahal biasanya. Tuh. Tapi kadang-kadang kalau untuk yang kayu segala macam dia hitungnya per senti atau per meter itu bisa. Tapi kalau metal itu dia hitungnya berapa lama dia motong. Jadi kalau misalnya untuk menjawab Pak Budiman, bisa apapun Pak, mau plat besi 1 senti pun bisa. Tapi ya seperti yang saya bilang, dia akan hitung berapa lama dia tembus si plat besinya. Bahkan sekarang pun sampai batu alam pun sudah ada yang bisa di laser cut juga. Itu udah ada. Jadi kalau kita nanya, Pak Budi nanya, apa aja bisa sekarang, kalau saya rasa semua bisa, hampir. Terakhir saya pernah dengar kaca juga udah bisa. Nah, cuma tekniknya seperti apa, saya belum tahu tuh. Kaca. Gitu. Nah, jadi bisa apapun lah, namanya material untuk dipotong-potong, selama material itu yang bisa dipotong, dia pasti bisa dipotong. Gitu, Pak Budi. Terima kasih, Pak Makmur.
Yang lain Ya. mungkin dari Mas Alvan, Mas Vicky nih, Mas Vicky, saya penasaran nih, kan orang ekonomi nih. Ayo, baru tingkat 2 tapi mungkin ada visi ke depan gitu, kebayangnya apa potensinya gitu. Gimana Mas Vicky? Untuk saya juga bingung mau nanya apa karena masalah laser cut saya juga baru pertama kali belajar Oh gitu. apa sih kayak ginian. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah belajar kayak ginian, Bu. Jadi masih bingung gitu. Oh, Mungkin belum prakteknya kali ya. Mungkin kalau ada prakteknya saya banyak nanya. ya. Ya, betul. Biasanya sih begitu. Ya. Iya. Tapi secara Apa sih? ekonomi nih Mas Vicky, dari Mas Vicky nih potensi ekonominya mungkin ini ya bisa membantu mungkin ya. Siapa tahu Iya, Bu. Mas Ayan gitu seperti Mas Rudi gitu buka usaha juga gitu kan. Bisa ya. Dari Mas Alvan mungkin Mas Alvan, Mas Ahmad, Mas Rofi, Rafli. Silakan teman-teman. Ya. Oke, dari Apa sih? Memang mungkin belum ada bayangan sih, Bu Novi. ya memang harus praktek nanti kita ini kan Mas ya berlanjut lah, insya Allah. Dari Pak Tundono mungkin ada tambahan Pak sebelum ditutup nanti. Udah cukup. Ya, baik. Kalau tidak ada Foto dulu kali Bu ya. kenapa Boleh. ya sebelum ini kita foto dulu. Kalau boleh Mas Alvan, Mas Budiman dinyalakan kameranya, Mas Ryan, Mas Rafli. Boleh Supaya dibuka Kak. kameranya teman-teman. Nah, Ya, kelihatan semua ini. kan. Ganteng tuh. Iya. Ya, oke kita foto dulu ya. 1. Si muda-muda semua ya, Bu ya. Iya, betul. Udah dipanggil tadi Bapak tadi sama. Muda-muda. Udah masih muda semua lagi. Iya, Pak. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya gaya bebas boleh ya, Mas. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih loh semuanya. Terima kasih. Mas adik-adik berarti sama gak adik-adik gitu ya. Adik. Iya, teman kawan atau adik-adik ini. Teman-teman gitu ya harusnya. Oke, mungkin untuk kegiatan hari ini saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Jadi mungkin saya harapkan silaturahmi dengan Trisakti bisa terus ya, Mas Dayat, Mas Budiman, Iya, Mas Bu. Ahmad, Mas Vicky. Jadi kalau kita nanti mau sharing-sharing ilmu lagi boleh ya? Boleh, Bu. Iya, terima kasih. Mungkin nanti ya PKM selanjutnya bisa menghubungi Karang Taruna Kendang lagi gitu ya, ngajak lagi yang lain gitu ya. Oke. Dayat koordinatornya Bu ya. Kenapa? Karang Taruna Dayat ya koordinator ya. Koordinator itu Pak Mas Dayat ya? Iya, Bu. Ketua ininya? Ketua Karang Tarunanya Mas Dayat? Oh, enggak, Bu. Ada. Namanya Bang Arif. Oh, tapi kamu wakilnya ya? Saya sebagai anggota aja, Pak. Oh, oke. Memang yang biasa aktif biasanya dihadirkan oleh Pak Wakil RW Pak Arif itu saya gitu. Karena mungkin ada kesibukan yang lainnya, Pak. Oke, berarti nanti kalau ada apa-apa saya ngubungin Mas Dayat boleh ya? Jadi Ya, koordinator. boleh, Ibu. Soalnya saya lihat Mas Dayat tuh aktif juga tiap PKM sama Kendang tuh ada terus gitu. Ya, Bu. Makanya kemarin rezekinya dapat GoPay ya. GoPay. Lumayan ya. Oke ya. Terima kasih berarti ya. Saya ini ucapkan lagi terima kasih. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat bagi mas-mas semua. Dan juga ini untuk Karang Taruna, untuk kemajuan Karang Taruna di RW 2 Rendang, Tambora, Jakarta Barat. Baik, untuk acara hari ini saya tutup. Mungkin nanti saya akan untuk kelanjutannya ke kampus nanti akan saya infokan lagi ke Mas Dayat ya. Kalau sudah kondisinya baik. Ya,
Ya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima Pak kasih Tundono, Pak semuanya. Makmur, Ya. Bu Terima Sri. kasih semuanya Pak Ibu. Ya, Izin live ya Bu, Pak. ya. Bu, kita masih mau bicara atau di? Ya udah Pak. Udah Sekarang ya? kurang, nanti ini aja dilanjutkan Ini atau aja. via WA gitu ya. Oke. Pas WA. Terima Yuk, kasih Pak duluan semua Makmur. izin live ya. Izin live ya. Terima kasih Semuanya. semuanya. Makasih ya semuanya. Ya, Oke, kawan-kawan semuanya. Sehat-sehat semua. Amin, Bu.